Terkait dengan penahanan AG dan rencana polisi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, kita sudah bergabung dengan kuasa hukum David Melissa Anggraini dan juga pakar psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Mas Reza dan juga Mbak Lisa, terima kasih sudah bergabung Selamat bersama sore. kami. Saya akan Selamat sore, kembali, Mbak. ya saya akan ke Mbak Lisa. Mbak Lisa, sebelum kita berdialog, seperti apa kondisi David sore hari ini? Apakah peningkatan medisnya cukup signifikan, Mbak Lisa, Mbak Melisa? Baik, alhamdulillah per hari ini sudah 17 hari ya David di ruang ICU. Secara medis sudah banyak perkembangan terhadap kondisi kesehatan David, meskipun setiap kali beliau tersadar, anak korban Mhm. David ini masih belum bisa merespon terhadap siapa-siapa saja yang ada di hadapannya, belum bisa mengenal orang tuanya. Iya. Seperti itu, Mbak, Ya, kondisinya. Mbak Melisa, ini kan AG salah satu pelaku anak sudah ditahan polisi. Bagaimana pihak keluarga menanggapi ini? Keluarga mengapresiasi dan mendukung apapun langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kami melihat juga yang dilakukan ini sesuai yang dipersyaratkan melalui sistem peradilan pidana anak, bahwa yang berkonflik hukum anak AG ini sudah di atas 14 tahun dan delik yang diancam terhadap anak AG ini di atas 7 tahun. Hmm. Sehingga kami menilai pasti pihak Polda memiliki pertimbangan bagaimana seharusnya AG ini memang ditahan. Oke, Seperti itu. Mas Reza, jika Anda melihat seberapa besar peran dari AG sebagai pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora ini, Mas Reza? Yang paling bisa menjawab pertanyaan itu tak lain tak bukan adalah penyidik. Kalau saya dalam sudut pandang psikologi forensik memilah pelaku ke dalam 4 kelompok atau 4 klaster. Kelompok pertama adalah pelaku yang langsung berkonfrontasi langsung dengan korban. Ada di kelompok 2, yaitu pelaku yang tidak berkonfrontasi tetapi membangun narasi, membangun perencanaan dan sejenisnya. Di kelompok ketiga adalah pelaku yang tidak berkonfrontasi, tidak membangun narasi, tidak membangun perencanaan, tapi menyediakan sarana prasarana, memilihkan tempat, atau menentukan waktu dan sejenisnya. Dan yang keempat adalah pelaku yang sekarang dikenal sebagai obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Nah, penyidik yang tahu persis AG ini berada pada kelompok tersangka yang mana? 1 kah, 2, 3, atau 4? Hmm. Oke, Mbak Melisa, ini kan ada chat yang beredar sebelumnya. Bagaimana pihak dari kuasa hukum David melihat hal ini? Chat yang beredar antara HP-nya David dengan anak korban AG ini kan masih menjadi pendalaman oleh pihak penyidik. Tetapi dari chat ini terlihat sekali bagaimana adanya perencanaan tipu muslihat dari anak berkonflik AG ini untuk mempertemukan sehingga terjadinya penganiayaan terhadap David. Ini kita fokus betul kepada penyidik untuk mendalami digital forensiknya bagaimana sehingga semua unsur-unsur delik pasal penganiayaan berat terencana itu terpenuhi, Mbak, Mhm. seperti itu. Tapi apakah sudah dipastikan bahwa chat ini dilakukan oleh AG? Ya, itu bagian dari pendalaman yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya, siapa saja yang menggunakan HP itu dan bagaimana keterlibatan masing-masing. Tetapi yang pasti dalam chat itu sudah menyebutkan sekian kali David menolak untuk bertemu dan Sherlock yang dikirim itu bukanlah ditujukan untuk Hmm. David ditemui, tetapi untuk mengirimkan paket melalui kurir online, Mhm. begitu. Mas Reza, jika nanti memang sudah ditelusuri, chatnya juga sudah ditelusuri dan sudah dipastikan apakah memang ada perencanaan di balik itu. Lalu bagaimana perbedaan perlakuan? Karena kita tahu AG ini juga masih di bawah umur atau bisa dikatakan pelaku anak. Nah, mengingat bahwa AG ini masih berusia anak-anak, maka pertama saya mendukung proses litigasinya tetap dijalankan oleh aparat penegak hukum. Penyidikan, persidangan itu tetap saja dilangsungkan. Namun pada saat yang sama, ini poin kedua, saya selalu memandang bahwa kasus anak tidak mungkin dilepaskan dari konteks keluarga, termasuk anak-anak dalam situasi pidana. Oleh karena itu, guna mengakomodasi konteks keluarga ini, maka penting pula proses litigasi itu disertai dengan upaya restoratif justice. Saya tidak menghadap-hadapkan litigasi dan restoratif justice sebagai dua mekanisme yang berhadapan-hadapan, bahwa seolah-olah kalau satu mekanisme sudah dijalankan, maka mekanisme yang lain harus dihentikan. Tidak. Hmm. Saya menganggap bahwa litigasi
dan restoratif justice dalam penanganan kasus anak seyogyanya diupayakan berjalan beriringan. Tapi seberapa besar peran AG terhadap kasus penganiayaan ini? Tadi saya katakan penyidik yang tahu persis, tetapi bahwa penyidik sudah melakukan penahanan terhadap AG, padahal di dalam Undang-Undang SPPA disebut bahwa penahanan itu harus sesingkat mungkin, maka paling tidak kita sudah bisa menangkap pesan betapa AG ini memiliki peran yang krusial. Tentu saja anggapan sedemikian rupa tetap harus diuji nantinya di ruang persidangan. Apakah yang bersangkutan akan sungguh-sungguh terbukti punya peran krusial, ataukah perannya sifatnya tanda petik hanya sampingan, atau bahkan tidak memiliki peran sama sekali. Kita tetap harus menunggu proses persidangannya seperti apa Ya, nantinya. oke. Mbak Melisa, ini kan ada rencana untuk melakukan olah TKP, rencananya mungkin besok. Apakah ada perwakilan dari pihak keluarga David untuk ikut menyaksikan olah TKP tersebut? Rekonstruksi? Terkait dengan keluarga David ini kan masih sangat fokus dan David belum bisa ditinggal dari rumah sakit ya. Sehingga untuk rekonstruksi besok akan didampingi oleh kuasa hukum saja Mbak, seperti itu. Oke, jadi kuasa hukum yang akan menyaksikan secara langsung. Ya, Oke, benar. Mas Reza, kalau untuk rekonstruksinya nanti akan berpengaruh seperti apa nanti untuk penelusuran penyelidikan? Secara normatif proses rekonstruksi dilakukan untuk memastikan apakah yang dinyatakan oleh sekian banyak terperiksa yang sudah dicatat dalam BAP berkesesuaian atau tidak dengan realitas di lapangan. Itu manfaat dari rekonstruksi. Barangkali ada hal yang menyimpang, ada hal yang kurang yang akan kemudian dimasukkan untuk memperkaya isi BAP. Terlepas dari proses hukumnya seperti apa, saya perlu mengingatkan negara bahwa negara wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada dua pihak dalam kasus ini. Ya. Pertama, tak lain tak bukan adalah perlindungan khusus bagi David. Dan yang kedua adalah perlindungan khusus bagi AG sendiri. Ini bukan perkataan saya, ini bukan harapan saya, tetapi merupakan ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Betul. Mas Reza, seperti Anda katakan, undang-undang negara ini mengatakan anak harus tetap dijaga harkat dan martabatnya. Tapi jika kita bicara mengenai rekonstruksi dalam kasus pidana, sejatinya akan lebih baik jika dihadirkan oleh para pelaku. Apakah ini nantinya akan berpengaruh? Karena itulah ketika kita bicara tentang bagaimana kita harus menjaga harkat dan martabat anak-anak dalam kasus ini, maka semaksimal mungkin kita harus menahan diri, kita harus menepis sejauh-jauhnya perasaan amarah, perasaan dendam, perasaan sakit hati, dan seterusnya. Bukan karena kita membenarkan perbuatan salah, tidak. Tapi itulah perintah atau pengingat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Misalnya konkretnya, kita harus menghindari adanya menciptakan atmosfer yang menggemparkan, yang menghebohkan, bahkan yang mempermalukan terhadap siapapun anak-anak yang terlibat dalam kasus ini. Itu salah satu bentuk peran yang bisa kita mainkan guna mencegah adanya perusakan terhadap harkat dan martabat anak, dalam kurung menangkal terjadinya viktimisasi terhadap orang-orang yang hari ini sedang tersangkut kasus hukum tersebut. Baik, Mbak Melisa, selanjutnya dari tim kuasa hukum, sudah adakah upaya hukum yang rencananya akan dilakukan? Sejauh ini kita masih mengikuti proses hukum di kepolisian ya Mbak ya, untuk mempersiapkan di persidangan nanti para pelaku ini diminta pertanggungjawaban pidana dulu. Selebihnya kita masih melihat proses kesehatan David ini seperti apa. Dari dokter juga belum menyampaikan bagaimana ke depan dengan kondisi terakhir David, apakah bisa kembali pulih atau bagaimana. Nanti kuasa hukum yang akan melihat bagaimana tindakan yang akan kita lakukan ke depan, mengingat masa depan David ini masih panjang, dia masih muda, apakah kondisinya bisa kembali normal atau tidak. Baik, Begitu. terakhir Mas Reza, singkat saja, seberapa kuat hukum sekiranya akan menjerat AG dalam garis kurung, mengingat AG juga adalah pelaku anak? Fokus pada AG ini ya pertanyaannya ya. Betul. Kalau target kita semata-mata menjatuhkan hukuman, misalnya hukuman badan kepada AG, maka memang mekanisme litigasi yang semata-mata perlu kita jalankan. Tapi kalau target kita adalah membantu agar AG tidak menjadi residivis, tidak mengulangi perbuatannya, maka semakin kuat argumentasi saya untuk mengatakan cobalah diupayakan restoratif justice. Salah satu kelebihan atau nilai tambah dari restoratif justice adalah kemampuannya untuk menekan tingkat residivisme seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Sekali lagi, kalau target kita adalah untuk menghindari adanya residivisme,
pada pihak-pihak yang terlibat pada Ya. kasus ini, spesifik anak-anak, maka ayo diupayakan restoratif justice-nya diselenggarakan berbarengan dengan litigasi. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri, pakar psikolog forensik, dan juga Mbak Melisa Anggraini, kuasa hukum dari David Ozora, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.